Terjebak pernikahan dengan CEO masih dari penulis kesayangan kita, Tusya Rima. Bab 3. Menahan sakit. Setelah Felix benar-benar pergi, David kembali turun ke bawah. Ia meminta pelayan untuk menyiapkan banyak makanan untuk Eliana. Karena tadi kata Felix, tidak ada makanan di perut wanita itu. Di malam harinya, Eliana sudah mulai tersadar. Ia membuka mata, menatap sekeliling ruangan yang nampak redup. Hanya ada lampu berwarna kuning keemasan di samping tempat tidur yang menerangi ruangan itu. Eliana tidak bisa melihat setiap sudut ruangan itu dengan jelas. Namun, ruangan itu nampak asing di matanya. Ketika Eliana mencoba untuk bangun, lalu duduk dan bersandar di kepala tempat tidur, tiba-tiba sekujur tubuhnya terasa sakit dan nyeri. Apalagi kakinya terasa ngilu dan juga perih. "Sudah bangun? Apa kau lapar?" tanya seorang pria yang ada di dalam kamar sambil meletakkan majalah di atas meja. Kemudian, pria itu pun berdiri. David berjalan menghampiri Eliana. Gadis itu sontak terkejut melihat sosok tinggi dan besar berjalan ke arahnya. Ia tidak menyangka, ternyata ada seorang pria asing di dalam ruangan tersebut. Eliana segera menarik selimut dan menggenggamnya dengan erat. Ia sangat takut jika pria ini adalah orang suruhan kakeknya dan akan membawanya kembali ke kota layang. Kau siapa?" tanya Eliana dengan gugup. Tangannya masih menggenggam selimut dengan erat. Tadi siang, Eliana sempat tersadar beberapa belas menit. Ia dilayani oleh pelayan dan diberi makan. Juga diberi obat hingga ia tertidur. Walau antara sadar dan tidak, namun ia yakin tadi ia tidak melihat pria itu di sini. "Apa kau orang suruhan kakekku?" tanya Eliana lagi, memberanikan diri. Tubuhnya bergetar karena takut dan menahan rasa sakit. "Aku tidak ingin pulang, menyingkirlah dariku." Eliana menggeser tubuhnya sedikit karena pria itu semakin mendekat. "Siapa kakekmu?" tanya David tidak mengerti dengan ucapan wanita di depannya. "Apa kau kabur dari rumah?" tebak David dengan kening yang mengerut. Ia berdiri di samping Eliana, menatap tubuh wanita itu dengan teliti. "Pantas saja kopermu sangat besar. Barang di dalamnya juga cukup banyak." Ada senyum yang terlintas di wajah tampan itu. Tapi, Eliana sama sekali tidak bisa melihatnya. Bahkan, ia tidak bisa melihat wajah David dengan jelas. "Apa yang kau lakukan pada koperku?" Eliana mendengar pria itu membahas tentang isi kopernya. Tiba-tiba, ia merasa bahwa pria ini begitu berani menyentuh barang milik orang lain. "Kau tidak boleh membuka barang milik orang lain tanpa izin." Eliana tidak suka barang pribadinya dibuka oleh orang lain. Itu tidak sopan namanya. David mengangkat kedua alisnya, berkata dengan penuh godaan, "Jika kami tidak membuka kopermu, harus dengan apa kami mengganti pakaianmu? Di rumah ini tidak ada pakaian untuk wanita. Apa kau mau memakai pakaianku? Atau kau mau memakai pakaian para pelayan di rumah ini?" Godanya lagi sambil mendekat.
Tubuhnya membungkuk untuk menatap Eliana. Mendengar kata pelayan dari mulut David, Eliana jadi teringat sesuatu. Tadi siang, sebelum menerima telepon dari Daniel, Eliana sedang melihat-lihat lowongan pekerjaan di ponselnya. Mengapa tidak mencari pekerjaan sebagai pelayan saja? Dengan begitu, orang suruhan kakek tidak bisa menemukanku. Memikirkan tentang idenya itu, Eliana merasa bersemangat. Di mana pakaian yang tadi siang aku pakai? Dengan berani ia bertanya tanpa rasa takut dan ragu lagi. Karena ternyata pria itu bukanlah orang suruhan Yuan Louis. Sudah dibuang? Jawab David dengan singkat. Ia menegakkan punggungnya kembali, tidak lagi mendekati Eliana. Apa? Dibuang? Kemana kau membuang pakaianku? Eliana menjebak selimut, lalu bangkit berdiri, berniat untuk pergi mencari pakaiannya yang dibuang oleh David. Tempat sampah ada 2 rumah. Apa? Keterlaluan. Dia membuang pakaianku ke tong sampah. Dasar gila. Maki Eliana dalam hati. Merasa kesal, juga sangat marah pada David. Eliana segera berjalan menuju pintu keluar, berniat untuk mengambil pakaiannya di tempat sampah yang ada di luar rumah. Lebih tepatnya, Eliana ingin mencari ponsel yang ada di saku celananya. Baru 3 langkah berjalan, tiba-tiba Eliana merasakan sakit di kakinya. Ringisnya sambil berjongkok di lantai. Ia menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Kau kenapa? David cemas melihatnya. Ia segera menghampiri Eliana. Kakimu masih cedera karena tertabrak mobil. Dokter bilang kau harus banyak istirahat. Jangan bergerak dulu. David segera menggendong Eliana, membawa tubuh ramping itu kembali ke atas tempat tidur. Eliana merasakan sakit di kakinya. Tanpa sadar, tangannya melingkar di leher David, menahan agar dirinya tidak terjatuh. Sakit. Ringis Eliana lagi. Tidak kuat menahan denyutan di tulang kakinya yang semakin lama terasa semakin sakit. Eliana tidak melepaskan ikatan tangannya ketika sudah dibaringkan di atas tempat tidur. Ia terus memeluk leher David, seolah mencari kenyamanan di sana. David pun hanya diam tanpa bergerak, membiarkan tubuhnya membungkuk, ditarik oleh Eliana. Posisi mereka sangat dekat, saling menempel satu sama lain, hingga embusan napas wanita itu bisa David rasakan. Entah sudah berapa lama posisi seperti ini berlangsung, hingga rasa pegal mulai terasa di pinggang kekar pria itu. Kau masih tidak ingin melepaskan aku? Bisik David di telinga Eliana. Tidak berani melepaskan diri secara paksa karena takut menyakiti wanita itu. Kakiku sakit, kau tidak bisa merasakannya. Balas Eliana dengan kesal. Ia segera melepaskan tangannya dari leher David, menatap pria itu sekilas, lalu menarik selimut, menguburkan diri di dalamnya. Sebagai nona kedua di keluarganya, Eliana memiliki sifat manja. Ia paling tidak bisa menerima rasa sakit di tubuhnya. Luka sedikit saja akan menjadi sebuah luka besar bagi dirinya. Biasanya, jika Eliana sedang terluka,
akan ada ibunya yang memeluk dan menenangkannya. Tapi sekarang, ibunya sudah meninggal dan dirinya berada di rumah orang asing. Eliana tidak bisa bersikap manja lagi pada pria itu, seperti di rumahnya sendiri. Melihat Eliana melingkup di bawah selimut, David segera mendagangkan tubuhnya, memijat pinggang yang terasa pegal, lalu beranjak pergi. Ia menatap sekilas Eliana sebelum menutup pintu kamar. Di luar kamar, David mengambil ponsel dari saku celananya. Ia menuruni tangga sambil menghubungi seseorang. Tak lama, terdengar suara kemarahan dari seberang telepon. "Kau gila ya? Memintaku datang ke rumahmu sekarang hanya untuk memeriksa wanita itu. David, apa kau tidak tahu ini sudah jam berapa, hah? Sekarang sudah jam 12 malam. Waktunya aku tidur sambil memeluk istriku. Bukan waktunya bekerja sebagai dokter." Ucap orang itu lagi, masih dengan berteriak. Terdengar kesal dan juga tidak suka. "Tuan muda David, usiamu sudah menginjak 30 tahun. Sebaiknya kau terima saja perjodohan yang dilakukan oleh orang tuamu. Setelah menikah, kau bisa tidur nyenyak sambil memeluk istri. Kau tidak perlu lagi merawat wanita yang kau temukan di jalan." Sindir orang dari seberang telepon dengan nada memprovokasi. Nada suaranya sudah mulai diturunkan, tidak lagi sekeras tadi. "Hei Felix, mengapa malah mengguruiku? Kau bersedia datang ke rumahku atau tidak?" serga David setelah mendengar ocehan Felix. David tidak butuh omong kosong. Yang ia butuhkan saat ini hanyalah dokter untuk memeriksa keadaan Eliana. Baiklah, aku segera ke rumahmu. Puas!" teriak Felix, kesal. Dirinya tidak ada kekuatan untuk membantah perintah David. Jika Felix berani membantah, mungkin besok David akan memecatnya sebagai kepala rumah sakit milik keluarga Demino. Itu amat mengerikan dari apapun. 20 menit. Harus sampai dalam waktu 20 menit. Tidak boleh lebih dari itu. "Apa?" Felix terkejut mendengarnya. "Hei, jangan bercanda. Mana bisa 20?" David segera menutup teleponnya. Ia tidak ingin mendengar alasan apapun dari Felix. Benar saja. Dalam waktu 30 menit, Felix baru tiba di rumah David. Felix datang masih memakai pakaian tidur dengan tas hitam di tangannya. Terlihat bahwa tadi dia pergi terburu-buru hingga lupa mengganti pakaian. "Kau telat 10 menit, ucap David dengan sinis ketika melihat sahabatnya itu berdiri di depan pintu. David duduk di sofa sambil melipat kedua tangan di depan dada. "Hah?" Felix membuka mulutnya lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. "Dasar gila, hanya 10 menit saja kau begitu perhitungan sekali."